Saya pernah mengatakan dalam video saya di channel ini tentang skripsi berkelompok, ya. Karena seringkali di beberapa kampus ada skripsi berkelompok, tapi juga ada yang wajib individu. Nah, pertanyaannya kemudian ada salah satu perjuang skripsi menanyakan, kalau skripsi berkelompok itu gimana ujiannya? Wah, keren banget ya pertanyaannya. Saya kasih pause dulu. Oke. Jawab ya. Nah, pertama kamu harus lihat apa atau seperti apa aturan-aturan yang ada di kampus kamu terkait dengan skripsi berkelompok. Pasti di buku panduannya udah ada. Kalau skripsi berkelompok itu maka penulisannya begini, presentasinya begini gitu ya. Nah, jadi pertama kamu harus lihat tuh di buku panduannya, intinya seperti itu. Setiap kampus beda-beda. Nah, setiap kampus kamu itu akan jadi pegangannya ya. Nah, yang kedua ini yang menurut saya intinya adalah dalam pengujiannya biasanya nih ya, semua anggota akan diuji ya, bukan perwakilan dari anggota kelompok. Ya, misalnya kalau biasanya 3 orang ya, satu kelompok dalam tugas akhir itu atau dalam penelitian dalam skripsi gitu ya. Nah, 3 itu semuanya diuji, bukan hanya perwakilan saja yang diuji ya. Karena ada ujian terhadap satu naskah skripsinya ya, atau naskah jadinya itu ya, dan ada juga ujian proses ya. Masing-masing dari kamu nanti akan ditanya gitu. Nah, seringkali, nah ini yang beda-beda juga, ada yang bersamaan semua ditanya bareng-bareng dalam satu waktu yang sama, sehingga misalnya kalau diundang dalam satu ruangan ya, kalau onsite itu 3-3-nya misalnya itu ya harus jawab ya. Kalau berpresentasi biasanya dibagi di bagian introduction atau pendahuluan itu si A ya, di bagian metodologi, teori si B, bagian analisis atau bagian dan kesimpulannya siapa lagi gitu, dibeda-bedakan ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bukan perwakilan kalau dalam skripsi kelompok ya, dan semuanya diuji. Nah, yang membedakan dalam bentuk semua diuji ini bisa saja diujinya secara terpisah sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda, berurutan misalnya dalam waktu yang sama, di hari yang sama tapi kemudian mungkin 1 jam untuk si A, jam berikutnya si B, dan berikutnya lagi si C. Nah itu ya. Tetapi gimana Prof? Kalau ada yang sekalian semua maju bareng-bareng, ya nggak apa-apa juga. Kalau memang itu aturannya seperti itu di kampus kamu, gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Karena kalau berkelompok itu, kenapa ujiannya juga semua? Karena pembimbing atau penguji akan mengetes sejauh mana nih kontribusi dari masing-masing mahasiswa dalam proyek penelitian akhir ini atau dalam skripsi ini, gitu ya. Semoga bermanfaat, sukses buat kamu. Kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu penting juga, nanti akan saya pilih beberapa dan saya khusus buatkan materi seperti ini. Nah, kan tidak hanya untuk menjawab buat kamu, tapi juga mungkin banyak teman-teman kamu yang lain yang punya pertanyaan yang sama kayak kamu. Terima kasih banyak, sukses buat kamu semuanya. Jangan lupa nih subscribe ya. Saya menuju channel ini ketika video ini dibuat menuju 100.000 subscriber. Kalau bisa tahun ini, tahun 2023 100.000 subscriber, wah keren banget kan. Terima kasih banyak, itu berkat dukungan kalian semua. Sampai ketemu lagi.